Oke, selamat pagi Sahamologer. Senang sekali pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya untuk membahas dan belajar saham bareng Bibo. Dan topiknya pada hari ini adalah bagaimana kita bisa melakukan screening untuk saham-saham yang berpotensi untuk naik dengan mekanisme trading trend following ya. Karena trend following ini adalah salah satu cara yang paling gampang ya buat sebagian orang, khususnya untuk pemula, untuk mengetahui trading kayak apa sih yang paling simple gitu ya. Karena kan kalau misalnya let's say belajar tentang Fibonacci itu kan harus narik garis secara manual ya. Makanya kalau kita sekarang ketika sebagai pemula saham itu kita harus belajar dari yang simple dulu, which is adalah belajar tentang bagaimana sih cara identifikasi saham menurut early trend ya. Nah, sekarang kita belajar dulu di awal tentang apa sih itu adalah trend. Trend itu adalah kecenderungan harga untuk naik ataupun turun ya. Nah, cara paling mudah untuk menggunakan early trend atau cara menggunakan trend following adalah dengan menggunakan garis moving average ya. Nah, garis moving average sendiri itu menggambarkan rata-rata harga di periode pengamatan tertentu. Misalnya let's say kalau kita buka di Sahamologi misalnya seperti ini ya, itu ada MA7, MA20, MA50 dan MA200. Nah, semakin kecil angkanya itu menandakan bahwa periode pengukurannya makin pendek sehingga trennya pun akan lebih pendek. Jadi kalau sebagai contoh nih ya, saham Gotoh sekarang itu memiliki MA7 119, MA20 117 dan MA50 104. Dan MA200-nya di 230. Jadi artinya apa? Harga rata-rata closing selama 7 hari terakhir itu 119. Untuk 20 hari terakhir itu 117, untuk 50 hari terakhir 104 dan untuk 200 hari terakhir adalah 230 ya. Kita juga bisa menggunakan apa yang ada di aplikasi Motion Trade di sini ya. Di Motion Trade ini by default itu ada SMA 5, SMA 20 dan juga SMA 60. Nah, ya. Kenapa ada 5, 20 dan 60? Apa sih filosofi di belakangnya? 5 adalah 5 hari pengukuran atau 1 minggu kalau dalam perdagangan bursa, ya. Kalau 20 artinya 5 kali 4, artinya 4 minggu atau 1 bulan. Bagaimana kalau 60 hari artinya adalah 20 kali 3. Jadi kalau 20 1 bulan, kalau 60 itu artinya 3 bulan. Nah, sekarang kita lihat yang di Sahamologi ya. Kalau lihat di Sahamologi dalam kasus Gotoh ini, MA7-nya warnanya hijau, MA20-nya 117 warnanya hijau, MA50-nya 104 warnanya hijau, dan MA200-nya warnanya merah. Artinya apa? Posisi harga hari ini dibandingkan dengan MA-MA-nya tadi itu berada di atasnya, sehingga harga hari ini ya memiliki support 119, 117 dan 104. Ya, jadi di harga 124 sekarang saham Gotoh itu memiliki support di 119, 117 dan 104. Ya. Kenapa di MA200-nya warnanya merah? Artinya apa? Saham ini masih memiliki resisten di area MA200-nya which is adalah Rp230. Apa interpretasi gampangnya ya selain garis MA ini sebagai support dan resisten? Jadi kalau misalnya let's say warnanya udah hijau itu sebagai support. Sampai di sini clear ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya warnanya udah hijau ya, warna indikatornya itu MA-nya itu adalah hijau, itu artinya dia berfungsi sebagai support. Sedangkan kalau warna MA2MA-nya itu warna merah, artinya dia menjadi resisten. Kalau kita belajar kembali apa itu fungsi support dan resisten, support adalah menahan harga turun. Kalau resisten adalah menahan harga naik.
Jadi dalam case hari ini, kalau misalnya teman-teman memiliki harga GoTo di harga, contoh kasus misalnya udah beli di harga 105, maka 119 itu dapat dijadikan sebagai support pendeknya. Ya, jadi 119 dapat dijadikan sebagai support pendeknya dengan mengacu kepada garis EMA 7 atau Exponential Moving Average 7. Bibo, ini kok ada EMA gitu ya? Atau kalau dalam bahasa bahasa simpelnya gitu, kalau EMA 20 itu artinya Simple Moving Average, ya. Kalau EMA 7 artinya Exponential Moving Average, ya. Boleh nggak Bibo kalau misalnya let's say pakainya semuanya sama SMA? Boleh, nggak masalah, ya. Nanti teman-teman bisa cross check gitu loh, bisa cross check mana yang lebih sensitif ya terhadap pergerakan harganya. Ada yang sensitif terhadap mungkin EMA 10, ada yang sensitif terhadap EMA 7, ada yang sensitif terhadap EMA 20. Itu tergantung dari saham masing-masing. Tetapi by general principle itu 20, 50, 60, 200 atau 100 itu adalah angka-angka yang sering dipakai sebagai area moving average yang dapat difungsikan sebagai support dan resisten. Itu satu ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kalau misalnya EMA-EMA-nya ini berwarna hijau, ya, secara tren implementasinya seperti apa? Jadi, kalau misalnya saham GoTo EMA 7-nya hijau, EMA 20-nya hijau, EMA 50-nya hijau, ini berarti bahwa saham tersebut ya sudah uptrend jangka pendek dan jangka menengah. Kita anggap 7 dan 20 itu adalah tren pendek, 50 adalah tren menengah, sedangkan 200 adalah tren panjang. Jadi, secara umum dapat diinterpretasikan bahwa saham GoTo di harga 124 sudah memenuhi uptrend jangka pendek dan uptrend jangka menengah. Tetapi dia untuk jangka panjang masih belum. Karena kenapa? Dia masih berada di bawah garis MA 200-nya, yaitu merupakan MA panjangnya. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus perhatikan ya ketika melihat sebuah saham. Jadi ini pagi ini saya udah kasih pengantar dulu bagaimana cara ngebaca indikator di chart MA yang ada di sahamologi, plus sudah kita belajar tentang bagaimana supaya kita bisa menginterpretasikan warna ini sebagai tren. Nanti implementasi kita ambil contoh lagi ya, kasus lagi, satu lagi saham, misalnya contoh kasus ini kita lihat misalnya di saham ASA ya, kita lihat di saham ASA atau di saham Arto lah ya, biar lebih gampang gitu ya, sama-sama to-nya soalnya ya. Oke, kita di aplikasi sahamologinya kita lihat di Arto gitu ya. Saya juga akan cek juga di sini di trading view yang ada, trader view yang ada di MNC ya. Ini juga saya rubah menjadi Arto. Kemudian yang ini juga saya cari Arto gitu ya. Oke, Bang Jago ya, Bang Jago. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan kalau GoTo case-nya adalah dia warnanya adalah semuanya hijau kecuali yang 5 MA 200 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan dengan Arto? Nah, Arto ini posisinya saat ini adalah dia indikatornya semuanya masih merah. Artinya apa? Kalau saham Arto ini indikatornya masih merah semua, saham ini masih alami super downtrend. Kenapa disebut sebagai super downtrend? Super downtrend artinya posisi dia berada di bawah tren pendek, menengah, dan panjang. Ya, ingat ya, posisinya dia berada di tren yang pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, teman-teman bertanya, saham GoTo udah boleh masuk belum? Ya, saya misalnya nyangkut di 5.000. Secara prinsip kalau saya sampaikan, ini ada yang bilang super downtrend, atau kalau ada yang lain yang bilang
saham ini masih super sell. Kenapa disebut super sell? Karena untuk pergerakan harga jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah, saham ini belum ada indikasi cukup bagus untuk trading pendek, menengah, dan panjang. Jadi gampangnya gini, kalau misalkan teman-teman misalnya let's say atau sahamologers misalnya bilang, Om, saham ini bisa di hold nggak gitu ya? Saham Arto bisa di hold nggak? Kalau saya bilang dalam posisi sekarang, saham ini tidak bisa di hold. Kenapa? Secara indikator moving average-nya, saham ini tidak memiliki indikasi bakalan naik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, jadi paling gampang sebenarnya melihat saham itu kan kita lihat visualnya ya. Mungkin kalau teman-teman teman-teman itu bingung ya, misalkan saham ini bagus nggak sih buat go hold? Kalau sebuah saham itu bagus buat di hold apabila kondisinya, ini yang paling simpel ya, kita lihat kalau dia indikatornya hijau semua. 7, 20, 50, 200-nya ini hijau semua. Kalau hijau semua, teman-teman beli pun anytime pun gitu ya, anytime pun sekarang, saham ini masih prospecting. Karena apa? Karena dia masih memiliki support pendek, menengah, dan panjang. Ya, atau disampaikan bahwa saham ini secara tren itu sudah sudah sempurna. Sudah sempurnanya di mana? Karena tren pendek, tren panjang, dan tren pendek, tren menengah, dan tren panjangnya itu dia menuju ke atas. Oke, nah gimana nih kalau misalnya kita sekarang hendak mencari saham-saham yang potensi untuk naik ya? Karena kan potensi untuk naik tuh bisa dalam arti pendek, menengah, dan panjang. Nah, oleh karena itu cara paling gampang untuk mencari saham-saham yang seperti itu adalah dengan menggunakan screener yang disebut sebagai early trend ya. Di sini udah kita kasih ya, ada screenernya namanya early trend ya. Apa sih sebenarnya early trend itu? Early trend adalah saham-saham yang posisinya hari ini atau saat ini sudah berada di atas garis EMA pendeknya. Mau itu MA 7, mau itu MA 5, atau misalnya kalau teman-teman ada yang sahamologers, ada yang mungkin punya indikasi lain bahwa enggak, saya pakainya 9, itu boleh, tapi memang pendek ya pendek. Bisa nggak pendeknya itu adalah 10 hari? Boleh. Tetapi dalam case kita, dalam case di sahamologi, itu kita pakainya adalah rataan 1 minggu terakhir. Nah, kita bisa lihat nih, kita balik dulu di sini. Jadi teman-teman ceknya itu ada di early trend ini. Early trend yang kita sampaikan di sini juga ada 2 tipe. Early trend naik dan early trend turun, ya. Kalau early trend up itu dijadikan sebagai kuncian untuk cari saham yang potensi naik. Ya. Kalau early trend down, ini saya kasih lihat juga, ini adalah saham-saham yang punya potensi turun. Karena kenapa? Dia posisi hari ini sudah berada di bawah lagi garis tren jangka pendek turunnya gitu ya. Ada ECES, ada SSIA, ada AKRA, ada DGIK, ada SCMA. Dan kalau ini kita buat di indikator ini ya, misalnya kita buat di indikator yang ada di aplikasi Motion Trade, teman-teman langsung akan bisa melihat bahwa saham tersebut memang posisinya saat ini atau hari ini sudah di bawah garis MA-nya. Nah, ini kita rubah ya. Kita rubah ini menjadi 5 gitu ya. Misalnya anggap aja kita rubah jadi 5. Nah, lalu ini kita gedein gitu ya. Kita gedein biar apa? Warnanya juga kita rubah gitu ya, lebih stylenya biar lebih kelihatan lah, karena warna biru kan nggak kelihatan. Kita rubah jadi merah. Kita tebelin juga gitu ya. Nah, kita lihat gitu loh, bener nggak sih kalau saham SSIA itu sekarang udah early trend down? Kita buka saham SSIA gitu ya. Kita buka saham SSIA-nya, kemudian kita buka saham SSIA-nya di sini, kemudian kita buka juga di garis yang ini, di trader view yang ini. Dan ini akan kelihatan bahwa
posisi saham ini atau saham SSIA ini hari ini adalah berada di bawah garis tren jangka pendeknya yang di 5 dan terbukti bahwa saham ini saat ini sedang sedang ARB ternyata ya. Nah, lalu kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kan akan kelihatan misalnya let's say kalau di sahamologi itu ternyata saham ini bukan cuma turun karena di bawah MA5 tapi ada juga bearish event. Bearish event apa yang bisa kita perhatikan? Di sini ada negatif. Apa artinya negatif? Posisi harga hari ini sudah di bawah low-nya hari sebelumnya. Ya, saya coba kasih tahu juga yang di Instagram ya. Jadi kalau diperhatikan posisi saham SSIA hari ini gitu ya, itu sudah berada di bawah dari posisi harga low kemarin gitu ya. Makanya disebut negatif. Kemudian yang kedua adalah saham ini sudah early trend down, artinya berada di bawah MA7 atau SMA5. Ya, lalu cross down MA20. Kalau saya zoom di sini ya, yang di aplikasi motion trade yang standar ini sudah ada teman-teman. Ini sudah ada indikator bahwa udah langsung disetting sama kita di motion trade. Ada 5, ada 20, ada 60. Dan ini kelihatan bahwa posisi harga hari ini itu sudah berada di bawah 2 MA, yaitu MA20 dan MA7 dan atau MA5. Makanya di sini disebutkan bahwa saham ini negatif, early trend down, dan cross down MA20. Sudah ada 3 bearish event. Makanya disebut sebagai bearish evidence. Ya, jadi kalau misalkan suatu saham sudah lebih banyak muncul bearish eventnya, itu kita sebut sebagai bearish evidence atau bukti bahwa saham ini sudah menunjukkan tanda-tanda bearish. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi sahamologi itu sudah kita kasih notifikasi bahwa saham ini dalam posisi yang saat ini terjadi bearish evidence. Ada berapa bearish evidence-nya gitu ya? Ada berapa bearish? Ada 3 bearish evidence-nya yang udah ke-capture. Yang pertama, harga hari ini lebih rendah dari low kemarin. Dia sudah harga hari ini atau harga sekarang sudah di bawah dari garis MA5 atau MA7 dan dia juga sudah cross down atau turun di bawah garis MA20. Oke ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, saham ini harusnya sudah siap-siap untuk di profit taking. Ya, kecuali nanti dia mungkin ada pembalikan kondisi lagi. Misalnya let's say bearish event tiba-tiba hilang gitu ya. Misalnya nggak jadi negatif, nggak jadi early trend down, nggak jadi cross down MA20, itu teman-teman mungkin masih bisa hold. Ya, tetapi dalam kondisi sekarang dia sudah ada 3 bearish event yang kita simpulkan sebagai bearish evidence. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan kelihatan tuh. Dia sudah berada di garis MA5, berada juga di garis MA20-nya. Ya. Kalau saya mau masih hold untuk jangka menengah, boleh. Tetapi catatan, kalau dia turun di bawah level-level yang ini, teman-teman udah harus profit taking. Dan di sisi sahamologi sendiri kan kita sudah sudah jual sebenarnya di periode sebelumnya dan kita memang udah call lagi untuk buy. Ya, tapi kenapa sampai sekarang kok belum muncul lagi sinyal fresh sale-nya gitu ya? Kita masih nunggu ya. Kalau diperhatikan seperti itu. Nah, ini kalau kita mau belajar tentang trennya secara jelas gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke early trend up ini ya. Nah, kita lihat ada beberapa saham yang pagi ini gitu ya, ada kondisi sinyalnya adalah sinyal atau screeningnya terkena sebagai screening early trend up. Gitu ya. Kita klik lagi early trend up-nya, kita lihat ada BBTN, ada MLIA, ada HMSP, ada ELSA, kemudian ada BGTG, ada TPIA, ada Euro. Kita ambil contoh satu, misalnya contoh. Kita ambil contoh misalkan saham BBTN ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita sudah shortin ini menurut volume ya, menurut volume transaksi. Kalau Bumi udah 258 juta, Multipolar sudah 43 juta, kita ambil yang udah gede-gede aja dulu ya. Anggap saja kita ambil saham BBTN lah, teman-teman udah familiar. Saya buka saham BBTN,
kemudian saya buka juga di sini BBTN, kemudian saya lihat di sini juga BBTN gitu ya. Oke. Nah, ini adalah posisi dari saham BBTN ya. Nah, kalau teman-teman melihat sebuah saham itu dalam posisi early trend gitu ya, teman-teman lihat. Yang pertama adalah posisi candle, bentukan candle, dan juga yang teman-teman perhatikan adalah apakah volume transaksi dan juga power buy-nya sudah oke. Anggap contoh sebagai contoh kasusnya di BBTN ini ya teman-teman ya. Dia kan awalnya early trend up ya, karena apa? Karena berada di atas garis merah ini ya. Tetapi kalau kita perhatikan, bentukan candle-nya adalah candle-candle yang masih nggak jelas gitu loh, masih belum sempurna. Belum sempurnanya gimana? Bisa teman-teman lihat, yang pertama adalah kalau sebuah candle itu perfect ya, biasanya bentukan candle-nya bullish gitu ya, dalam arti hijau-hijaunya jelas gitu. Kalau ini kan enggak, ya, dia juga masih ada tarik ulur di sini gitu ya. Kenapa terjadi tarik ulur di sini dari saham BBTN? Kita bisa cross check lagi teman-teman ya. Makanya kalau saya tuh berusaha untuk melakukan pendekatannya itu pendekatan secara komprehensif. Supaya apa? Supaya kita juga tahu jangan sampai kita kegocek sama saham. Ya, oke. Sekarang kita lihat broker summary belum ada. Jadi teman-teman mungkin belum bisa belajar, belum bisa pakai broker summary sampai nanti sahamnya udah tutup. Ya, sampai bursa udah tutup di sore hari. Oke, sekarang kita lihat. Bentukan candle-nya masih belum perfect. Kenapa? Candle-nya nggak hijau. Ya, itu yang pertama. Teman-teman identifikasi gitu dulu. Yang kedua, teman-teman lihat juga apakah arahnya ini, arah garis MA-nya ini sudah mulai mengarah ke atas atau belum. Kalau kita perhatikan, ini di sini polanya masih arahnya belum ke bawah, belum ke atas, masih ke bawah. Ya. Ini jadi ada indikasi candle-nya belum perfect, kemudian juga arahnya masih ke bawah. Lalu teman-teman perhatikan lagi di sini ya. Teman-teman perhatikan lagi. Yang berikut adalah perhatikan power buy sell-nya. Apakah dalam posisi sekarang itu power buy sell-nya itu sudah memang betul-betul dominan orang untuk HK. Kalau kita perhatikan di sini power buy sell-nya ini memang masih lebih banyak orang yang nge-haki atau orang yang profit taking. Ya. Itu yang berikutnya ya. Jadi kalau diperhatikan di sini adalah 44% orang ini nge-HK dan 56% orang ini nge-haki. Ya. Jadi dari sisi bentukan candle juga masih belum perfect, arah juga masih ke bawah. Kemudian yang ketiga, dari sisi power buy sell-nya ini juga dia belum kuat gitu loh, masih belum banyak yang HK. Kemudian yang berikut, teman-teman perhatikan. Saham ini apakah secara konsisten kalau misalnya dalam posisi sekarang dia kalau udah masuk garis MA5 terus masuk terus gitu ya. Nah, kita lihat. Di bulan Januari memang ini terbukti bagus. Karena kenapa? Bentukan candle-nya sempurna, ada bentukan hammer dan dia sampai ke atas. Tetapi sejak awal Februari seiring dengan IHSG-nya juga dalam posisi sideways, saham ini memang cenderung untuk keluar masuk di area MA5. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mau membeli dengan menggunakan pendekatan MA5 atau pendekatan early trend, saham ini masih bermasalah. Kenapa? Karena dalam 1 bulan terakhir kecenderungannya masuk keluar seperti itu. Jadi artinya apa? Dalam kondisi market yang sideways, saham ini juga ikut sideways, menggunakan early trend itu agak-agak risky teman-teman. Ya, agak-agak risky karena apa? Karena kecenderungannya dalam satu bulan terakhir dia cenderung untuk keluar masuk area ini. Jadi ini udah ada 4 eviden ya. Jadi kalau misalkan kita mau membeli gitu, mau membeli sebuah saham dengan memperhatikan early trendnya gitu ya, kalian harus melihat ini dulu. Karena kalau kalian main asal beli gitu ya, nggak ngelihat konsistensinya, ini akan bermasalah gitu ya. Nah, salah satu hal lain juga yang bisa teman-teman perhatikan, tadi udah kita kasih haki seperti itu ya. Kita lihat di aplikasi sahamologinya, di bagian bandarmologinya bisa kita lihat ya.
Nah, kalau kita lihat di area bandarmologinya di sini kan, kita lihat bandarmologinya lebih tadi ya, udah kita summary nih. Lebih dominan orang yang nge-HK atau yang nge-haki? Ya. Early trend, kemudian candle-nya masih belum perfect. Ternyata posisinya adalah sampai jam 10 tadi. Saldo HK, orang yang nge-HK dengan orang yang nge-haki itu lebih banyak yang nge-haki. Ya. Kapan sesuatu itu jadi lebih baik sebenarnya? Yang pertama adalah ketika garis hijau ini melintang ke atas di atas garis merah. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ada tambahan confident level. Ya. Jadi dilihat di HK-hakinya. Nanti kan udah jalan nih ya, udah kelihatan ya. Mungkin kalau yang belum pakai motion trade gitu bisa menggunakan posisi yang ada di sahamologi. Artinya apa? Kalau saham ini kecenderungan lebih banyak yang meng-HK, itu akan lebih baik, ya. Kemudian berikutnya diperhatikan. Saham ini secara trading performa, kalau di sahamologi itu cenderung untuk lebih banyak win-nya atau lebih banyak loss-nya. Kalau kita perhatikan saham BBTN ini memang 50-50. Ya, 50-50. Karena kenapa? Karena beberapa kali trading itu ada kecenderungan yang cuan, ada beberapa juga yang loss. Tapi kalau kita agregat semuanya, itu masih lebih banyak percentage profit gitu ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Ya, karena memang saham ini sejak bulan Februari juga cenderung untuk alami posisi sideways. Kenapa di bulan Desember juga performanya jelek? Karena saham ini juga sama, dia cenderung untuk trennya sideways. Ya. Jadi ini pelajarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi urutannya biar teman-teman juga tahu gitu loh. Dan kalau kita perhatikan juga saham ini memang saat ini walaupun dia berada di atas garis MA gitu ya, tetapi memang tren pendeknya masih belum bagus kecuali di atas 1370 ya. Walaupun secara jangka menengah dia udah oke. Itu kalau kita mau melakukan screening dengan menggunakan early trend. Sekarang kita lihat saham yang berikutnya lah ya. Saya refresh dulu ini. Saya refresh dulu, lalu saya buka lagi ya. Jadi bukanya dari IDX, kemudian lihat di early trend ya. Lihat di early trend. Sekarang kita lihat saham berikutnya adalah saham yang HMSP ya, HMSP. Kita lihat HMSP. Kita buka lagi HMSP di sini ya. Kemudian kita buka lagi HMSP-nya di sini supaya terlihat. Oke ya. Nah, HMSP hari ini ada beberapa bullish evidence. Tadi beda ya sama si BBTN. BBTN bullish evidence-nya nggak banyak, bullish event-nya nggak banyak, ya. Dan yang menarik adalah saat ini, hari ini, jam ini, saat kita lagi ngobrolin ini, lagi muncul sinyal fresh buy. Kenapa muncul sinyal fresh buy? Yang pertama, secara price action memang banyak sekali bullish event. Candlestick-nya perfect ya. Kemudian sahamnya on the move, berada di atas high-nya kemarin. Candle-nya juga besar gitu ya, a big white candle, early trend up di atas garis MA-nya lagi ya. Dan ini yang membuat saham ini menarik ya. Jadi yang pertama teman-teman lihat dulu tadi ya, kalau udah di screening berdasarkan early trend, lalu teman-teman lihat juga apakah ada bullish event yang mendukung. Ya, bullish event yang mendukung. Oke. Lalu kita perhatikan dari sisi arahnya memang trennya masih arah garisnya ini masih ke bawah. Tapi adanya banyak bullish event ini harusnya bisa men-set off tadi. Ya, bisa men-set off tadi supaya apa? Supaya kita juga bisa lebih yakin bahwa oh ternyata candle-nya bagus, kemudian juga dia juga di atas high-nya yang kemarin seperti itu. At least kita punya additional reason ya untuk men-set off apa yang masih kurang dari saham ini, which is adalah arahnya belum ke atas ya. Nah, yang berikut kita lihat adalah tadi ya, power buy-nya udah gimana nih gitu ya. Oh ternyata much better compare to saham BBTN tadi ya.
Kenapa, much better? Yang pertama adalah 52% orang cenderung untuk nge-HK. Ya, jadi artinya apa? Interest buy-nya banyak, gitu ya. Interest buy-nya banyak dan ini membuat saham ini lebih preferable lah buat sebagian orang untuk dibeli ketimbang yang tadi BBTN sebagai contoh, ya. Karena dia banyak eviden. Walaupun dari sisi volume transaksinya masih belum banyak seperti 5 hari ke belakang. Jadi sebenarnya volumenya masih belum nanjak nih. Jadi walaupun muncul fresh buy, tapi volumenya memang belum nanjak. Gimana yang bagus sebenarnya? Yang bagus itu kalau misalkan fresh buy-nya bullish event-nya banyak dan yang pasti ada juga lonjakan volume. Itu paling bagus seperti itu sih. Ya. Cuma kan kita nggak bisa tuh melihat bahwa semua saham harus seperti itu gitu ya. Itu agak susah. Lalu kita cek juga bandarmologinya. Oh ternyata bandarmologinya ini tipis-tipis nih ya. Antara yang nge-HK dan yang nge-HQ tipis-tipis jumlahnya. Dan itu kelihatan memang dari sisi sekarang nih ya. 51% HK, 49% HQ. Dan itu kelihatan banget di area ini. Yang bagus kayak gimana? Yang bagus memang yang tidak berimpitan kayak begini. Ya, yang tidak berimpitan kayak gini. Minimal hijaunya itu dominan naik di atasnya. Ya. Ini yang membuat sebuah saham itu misalnya let's say better gitu ya, better. Dan terakhir yang kita perhatikan juga adalah trading performanya gimana sih? Oh ternyata trading performanya saham ini kalau secara cuan gitu ya, saham ini sangat nurut kepada fresh buy. Nah, ada yang bertanya gitu ya, ini fresh buy-nya kok belum muncul di sini gitu kan? Ini fresh buy-nya baru rekapannya ini baru muncul setelah akhir hari transaksi. Jadi nanti malam kalau teman-teman lihat hari ini kita sudah initiate juga buy untuk saham fresh buy untuk saham HMSP. Jadi walaupun sekarang udah muncul sinyal fresh buy, ini belum kita turunin ke sini karena kan bisa saja harga ini masih terus berubah. Ya. Baru akan kita masukkan setelah saham ini tutup hari dan sinyal fresh buy-nya nggak hilang. Jadi buat teman-teman yang bertanya gitu ya, kok ini muncul fresh buy tapi di trading performanya belum ada? Ya kan hari belum tutup. Dan bisa jadi misalkan sekarang masih fresh buy, kemudian nanti jam 12 tiba-tiba ada pengumuman baru atau ada berita baru yang membuat saham ini bearish event gitu loh, atau bullish eventnya hilang semua. Ya. Nah ini dari sisi pengertian dari fresh buy-nya ini. Dan kalau kita perhatikan dari sisi chartnya sendiri, saham ini masih cukup bagus ya. Indikator EMA-nya juga masih cukup kuat di semua lini ya, panjang, menengah, dan pendek. Jeleknya ke saham ini kapan nanti? Kalau bisa dibilang saham ini jelek adalah kalau saham ini sudah di bawah 920. Jadi itu jadi ultimate. Kalau saham ini turun di bawah 920, nah itu baru boleh dibilang saham ini udah jelek lagi. Ya. Nah, jadi HM Sampurna itu lebih prefer untuk dijadikan sebagai pilihan ketimbang tadi yang BBTN. Karena satu, trennya juga masih bagus, bullish eventnya juga banyak, sehingga dia bisa lebih preferable ketimbang tadi saham yang BBTN. Kita ambil contoh satu saham lagi sebelum kita sudahin ya pelajaran hari ini. Kita lihat saham Agi lah, kita coba lihat ya. Saham Agi ini juga lagi early trend. Oke, saham Agi early trend, kita lihat ya. Oke, ya. Saham Agi ada early trend ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Berbeda dengan tadi HM Sampurna ya. Saham Agi ini bullish eventnya cuma satu. Ya, bullish eventnya cuma satu, yaitu early trend up aja. Ya, early trend up aja. Kalau kita perhatikan juga bentukan candlenya masih agak-agak indecisive. Jadi orangnya juga masih belum yakin gitu loh. Jadi belum sempurna kayak bentukan candlenya. Belum lebih strong bullish candle gitu ya.
Lalu kalau kita perhatikan juga dari sisi power buy sell analysis memang masih dominan buyer ya, masih dominan HK. Kalau diperhatikan juga kondisi dari volume rata-rata transaksi juga masih belum sempurna ya, masih belum di atas rata-rata 5 hari terakhir atau par dengan 5 hari terakhir gitu ya. Bentukan dari arah dari garis EMA-nya juga masih ke bawah gitu ya. Jadi saham ini memang diuntungkan satu, HK-HQ-nya udah lumayan bagus, lumayan oke lah ya ketimbang saham BBTN gitu ya. Dia ada early trend up. Kemudian kita lihat bandarmologinya sama ya seperti tadi ya, HMSP juga ini berimpitan tapi ini agak sedikit lebih angkat ke atas warna hijaunya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi trading performanya sendiri, saham ini konsisten ngasih cuan kalau sinyal fresh buy-nya muncul. Ya, 6%, 1%, 7% seperti itu. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi dari sisi chartnya sendiri, saham ini memang masih cocok untuk di hold ya untuk jangka menengah. Karena apa? Karena dia posisinya masih berada di atas garis EMA 7, EMA 20 dan EMA 50. EMA 200-nya belum ke break ya di 2124. Jadi kalau nanti misalkan dia harganya sudah bermain di atas 2120-an gitu ya. Itu teman-teman mau hold santai juga nggak masalah. Ya. Jadi untuk saham AGI ini seperti itu. Nah, sekarang teman-teman mungkin mau ngelihat gitu ya. Sebenarnya saham AGI ini saham gorengan atau saham gimana sih gitu ya? Tadi kan kita punya ada bandarmologi ya di sini ya. Nah, yang pertama harus kita perhatikan di bandarmologinya juga di sini adalah holding position. Sebenarnya siapa sih yang punya saham ini? Nah, ternyata saham AGI itu mayoritas dimiliki oleh lokal. Ya, 90% oleh lokal. Kemudian kita lihat lagi, dari posisi yang lokal itu banyakkan individu atau banyakkan fund manager atau banyakkan corporate gitu ya. Corporate itu perusahaan lah gitu ya. Ternyata mayoritas ini adalah corporate ya. Nah, kalau saham-saham yang mayoritasnya kebanyakan corporate atau kebanyakan individu itu memang ada potensi digoreng juga sih, seperti itu ya. Kalau yang lebih stabil itu kalau misalkan ownernya adalah insurance, kemudian dana pensiun, kemudian institusi ya, kemudian fund manager, sekuritas, foundation, itu mereka biasanya nggak bermain-main dengan saham. Nah, kalau diperhatikan di sini memang posisinya adalah saham ini 82% dimiliki oleh lokal corporate ya. Sedangkan individunya juga terlihat ada peningkatan ya dari 13,35% menjadi 13,36%. Saya nggak bilang saham ini saham gorengan, bukan ya. Tapi kalau kita melihat indikasi apakah sebuah saham itu termasuk saham yang mudah digoreng atau mudah digerakkan, itu teman-teman bisa lihat di sini. Bagusnya gimana? Bagusnya lebih banyak corporate atau lebih banyak individu? Kalau yang teman-teman mau ngelihat sebuah saham itu lebih punya potensi mana? Kalau saya sih prefer yang dimiliki oleh corporate. Karena kan jelas entitasnya. Kalau individu ini bisa aja investor-investor receh yang arah dari view investasinya berbeda-beda. Jadi kalau saran saya sih saham ini cukup bagus ya, karena walaupun tidak dominan oleh foreign, tetapi corporate itu banyak ya, dan juga individunya nggak sedominan lagi saham, nggak sedominan di lokalnya, nggak sedominan yang lain gitu ya. Kemudian juga ada fund manager juga ada di sini ya. Jadi cukup bagus nih saham AGI. Jadi menurut saya sih salah satu yang bisa dipilih adalah saham AGI dari early trend ini ya. Jadi teman-teman lihat formasinya seperti itu. Tadi ada yang bertanya, misalnya kalau saham yellow gimana, misalnya gitu ya. Saham yellow kita lihat. Kalau teman-teman misalnya pendekatannya lebih banyak, saya mau lihat bandarmologinya dulu deh om sebelum saya go through yang lain, itu bagus. Nggak masalah gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau lihat Elsa nih, anggap aja Elsa lah, kita analisis sekarang ya. Oke, dia juga early trend up, close up EMA 20, ada muncul sinyal fresh buy. Ya, langsung lompat dulu teman-teman lihat. Gue lihat bandarmologinya dulu deh om gitu kan.
Lihat, HK-HK-nya tipis, ya, nggak jauh beda. Kita buka di MNC juga ya. Ya, 5644 ya, udah lumayan bagus nih di 10.30 udah lebih dominan yang HK dan jam 10 juga lebih dominan yang HK. Lalu kita lihat juga holding positionnya. Elsa ini sensitif terhadap asing atau enggak? Hampir sama kayak saham Agi tadi ya. Dia lebih banyak di lokal. Dan kita lihat posisi lokalnya sendiri ternyata individu sama corporate-nya itu lebih banyak corporate-nya. Tetapi udah ada insurance ya, kemudian udah ada pension fund, udah ada fund manager dan juga ada di sekuritas ya. Cuman corporate-nya nggak setebel yang tadi. Malah justru posisi retailnya juga banyak sampai 36%. Jadi teman-teman bisa perhatiin nih, oh ternyata mungkin banyak nih yang lagi nyangkut di saham Elsa gitu ya, karena holdingnya si individu juga banyak gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalkan orang bertanya lebih prefer mana sih kalau misalkan ada kondisi seperti ini, ya mungkin teman-teman yang ngerasa bahwa wah kalau ini sih kebanyakan individunya nih gitu kan. Nanti baru naik sebentar udah diguyur, baru naik sebentar udah pada take profit. Gua akan cenderung untuk beli si Agi dulu. Itu nggak masalah kayak begitu. Ya. Lalu teman-teman lihat dari sisi trading performanya konsisten nggak sih? Oh ternyata dia baru muncul sekali di Sahamologi dan baru muncul lagi hari ini. Ya. Kalau dari sisi chartnya juga mirip-mirip ya, artinya apa? Saham ini tren pendek, tren menengah itu sudah cukup bagus. Cuma memang untuk jangka panjangnya masih belum kelihatan ya, karena masih dikit lagi nih ya. Hari ini mungkin udah bisa di atas semua dan udah bisa di hold untuk pelan-pelan gitu loh. Nah, jadi ketika kita ngelihat sebuah saham itu memang paling gampang tuh seperti itu, ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain yang nggak bisa sahamnya kita bahas satu persatu ya, pakailah logik yang sama dengan tadi ya. Logiknya gimana yang pertama? Yang pertama kalau teman-teman misalnya let's say analisisnya dengan menggunakan laptop ya, pakai model kayak begini nih, yang udah saya udah Bibo sharing ya. Yang pertama ada trading view, ada trader view, ada trading view, lalu ada stock ranking, plus gunakan juga aplikasi Sahamologi sebagai screenernya. Ya, kemudian gimana nih cara menampilkan aplikasi Sahamologi di komputer? Teman-teman bisa download BlueStack, ya. Kemarin gue download juga LD Player, tapi ternyata LD Player itu nggak sempurna. Jadi walaupun lebih berat, BlueStack itu lebih bagus secara tampilan. Ya, jadi kalau misalkan Bibo mau sharing di Facebook, mau sharing di Instagram Live, itu gambarnya jauh lebih cakep. Ya karena lebih sempurna bentukannya gitu ya, lebih sempurna bentukannya. Jadi udah seperti ini, lalu logik yang berikutnya adalah teman-teman lihat dulu early trend yang muncul ya, early trend yang muncul udah di ranking menurut dengan volume transaksi. Jadi teman-teman sudah dicarikan oleh kita atau sudah dilihatin oleh kita adalah saham-saham yang memang secara volumenya itu gede gitu. Jadi kalau kita buka di sini ya, di all transaction, kemudian itu volume gitu ya, kan kelihatan gitu loh ya, ada Bumi di sini ya, kemudian mungkin nanti ada IPPE di sini juga ada nomor 15 gitu ya, kemudian ada MLPL itu nomor berapa di ranking, jadi akan terlihat. Jadi ini akan lebih gampang buat kita ketika kita shorting gitu ya, karena apa, kita sudah shorting menurut dari volume transaksi yang early trend up ya. Nah, kemudian setelah kita lihat, lalu kita misalkan anggap DSNG, kita mau lihat ya. Data yang ini, lalu kita juga bikin data di sini, di Trader View, DSNG, sama di sini juga DSNG. Supaya apa? Supaya teman-teman punya view yang lebih baik gitu ya. Oke, setelah teman-teman lihat sahamnya, lalu lihat bullish eventnya ada berapa. Akan lebih pede kalau bullish eventnya banyak ya, baik itu bentukan candle, baik itu secara tren, baik itu secara lonjakan volume, itu akan lebih bagus ya, karena bullish event itu akan menjadi membuat confident level kita untuk buy itu lebih bagus ya. Lihat ininya. Lalu yang berikutnya adalah lihat dari power buy sell-nya. Nah,
Saham DSNG itu bagus, cuman power buy sell-nya nggak bagus. Kenapa? Gitu ya. Lebih banyak orang yang profit taking. Artinya apa? Saham ini mungkin saja lagi didistribusikan. Emang bisa tahu distribusi sekarang? Nggak bisa, kan baru taunya nanti pada saat marketnya udah tutup. Tapi kita bisa mendapatkan indikasi bahwa saham ini sedang ada distribusi karena apa? Karena jumlah yang ngehaki lebih banyak. Jadi orang yang lempar kiri lebih banyak. Dan ini akan terlihat dari sisi bandarmologinya di sini. Lihat, merahnya lebih kelihatan, lebih jauh, ya. Gap antara garis merah dan garis hijaunya lebih jauh. Dan ini terlihat juga dari bahwa 80% transaksi hari ini dihaki orang. Lalu teman-teman lihat lagi holding positionnya. Oh ternyata sama, saham ini juga nggak terlalu sensitif sama foreign gitu ya. Dan saham ini mayoritas juga tetap dimiliki oleh corporate. Jadi artinya apa? Ada peluang juga saham ini lebih bagus ketimbang misalnya let's say dominasinya adalah individu. Ya. Nah, kemudian lihat juga trading performanya. Oh, saham ini lumayan konsisten kalau misalnya dia di muncul sinyal fresh buy. Ya. Saham ini udah cukup perfect secara tren, pendek, menengah, panjang udah bagus dengan support di akhir adalah di 560. Sekarang memang sahamnya lagi ada di in between ya. Naik turun nih. Kenapa? Kelihatan nih ya. Garis MA dan garis MA 20-nya itu dekat banget dengan harga sekarang. Gitu. Jadi logiknya seperti itu teman-teman ya. Logiknya seperti itu. Jadiin itu sebagai logik dasar ketika teman-teman mau sahamologers juga mau melakukan analisis saham sehingga itu jauh lebih punya thinking yang lebih logik dan thinking yang lebih realistis ketimbang membeli saham tuh asal-asalan. Ya. Membeli saham asal-asalan tuh kadang-kadang kalau lagi cuan kita senang, tapi kalau lagi kita boncos gitu ya, itu kita pasti akan berusaha cari pembenaran kemana-mana, ya. Kenapa saham ini? Kenapa saham ini? Padahal memang semuanya sudah ada ilmunya dan semua sudah ada aturannya. Tinggal teman-teman mau disiplin atau enggak. Gitu. Jadi memang nggak semua orang mau berpikir rasional, nggak semua orang juga mau berpikir logik ketika mereka melihat sebuah saham. Padahal ilmunya sudah banyak ya. Ilmu teknikalnya ada, ilmu bandarmologinya ada, ilmu fundamentalnya juga ada gitu ya. Cuman kadang-kadang karena faktor ikut-ikutan, faktor ingin berspekulasi, membuat akhirnya kalian menjerumuskan diri sendiri ke dalam kerugian gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya yang bikin rugi itu bukan bandarnya loh, bukan loh. Yang bikin rugi itu adalah negligence-nya kalian gitu. Jadi kalian berusaha untuk tidak menggunakan ilmu dan informasi yang ada untuk apa? Untuk dipakai sebagai trading. Itu aja dari Bibo untuk pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang sudah Bibo sharing hari ini. Dan nanti kita juga akan coba untuk secara rutin setiap hari Jumat, Bibo akan sharing bagaimana cara kita melakukan trading secara rasional dan secara secara keilmuannya ada gitu dengan menggunakan tools-tools yang ada, baik yang ada di motion trade maupun yang ada di sahamologi. Karena kan tadi ya, mungkin yang nggak punya MNC gitu ya, ngelihat power buy-nya di sini gitu ya, nggak ada, bisa dilihat juga tadi di haki-hakinya di sahamologi. Cuman memang bedanya itu kita baru recap setelah 1 jam. Demikian pembelajaran pagi hari ini, cara screening saham yang punya potensi naik dengan menggunakan metode early trend. Semoga bermanfaat ilmunya dan yang pasti kita harus lebih pede lagi untuk bertransaksi di bursa saham dengan menggunakan tools yang ada, ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua, buat yang belumnya MNC Sekuritas gitu ya, setiap pembukaan MNC Sekuritas melalui aplikasi Sahamologi, itu teman-teman mendapatkan free 2 bulan aplikasi Sahamologinya ya. Dan jangan lupa juga bahwa di dalam periode ini kita juga ada diskon 35% untuk mereka yang berlangganan aplikasi Sahamologi secara 1 tahun. Jadi
akan cakep nih. Misalnya gini ya, teman-teman buka MNC dapat 2 bulan. Kemudian teman-teman juga langganan sahamologi 1 tahun, itu in total teman-teman mendapatkan 14 bulan. Ya, karena ini tools-nya enak banget gitu loh. Tools-nya enak banget untuk trading, analisis dengan menggunakan kombinasi antara sahamologi dan MNC sekuritas motion trade. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, tetap trading saham secara realistis dan juga menggunakan data dan fakta yang aktual. Thank you. Kita kembali lagi ke grup di Telegram teman trader. Bye.